Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman edukatif semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama saya Hafiz Ansari dengan NIM 2018 10 11 03 11 007. Di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai gerakan Islamisasi Nusantara. Penasaran gimana pembahasannya? Let's check it out. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa materi pokok dari pembahasan kali ini. Nah, materi yang pertama itu adalah tentang teori-teori Islamisasi Nusantara. Materi pokok yang kedua itu ya mengenai tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga itu adalah corak Islam di Nusantara. Mari kita bahas teori yang pertama. Nah, teori Islamisasi Nusantara. Proses awal penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Hal tersebut muncul karena belum adanya kesatuan pendapat antara para ahli sejarah mengenai proses awal penyebaran Islam di Indonesia, yang didasarkan atas bukti-bukti sejarah adanya masyarakat Islam, kerajaan Islam, dan kedatangan para pedagang Islam ke Indonesia. Akhirnya, pendapat-pendapat mengenai proses Islamisasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 teori, yaitu teori Gujarat, kemudian teori Makkah, dan ketiga ini adalah teori Persia. Nah, menurut teori Gujarat yang pertama, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambay di India. Dasar dari teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Cambay, Timur Tengah, ke Eropa. Kemudian yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori yang kedua ini adalah teori Makkah. Nah, di teori Makkah merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah yang pertama itu abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di sana sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita di Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i tersebar. Pengaruh mazhab Syafi'i ini yang itu terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar berasal dari Mesir. Nah, pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Lier, dan yang terakhir itu adalah Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Teori yang ketiga yaitu adalah teori Persia. Nah, di teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. Seperti yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah atau Islam di Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut di Sumatera Barat itu peringatannya disebut dengan upacara tabui atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hajj. Dan yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Arab, maksudnya penggunaan istilah bahasa Iran. Nah, dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Yang ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Kemudian kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara.
Nah, penyebaran Islam di Indonesia ini secara kasar dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pertama itu dimulai dengan kedatangan Islam yang diikuti oleh kemerosotan atau keruntuhan Majapahit pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Yang kedua, sejak datangnya kolonial Belanda hingga abad ke-13. Yang ketiga itu bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas yang tahap pertama dulu. Pada tahap pertama ini, penyebaran masih relatif di daerah pelabuhan. Tidak lama kemudian, Islam memasuki wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Pada tahap ini, pedagang, ulama-ulama tarekat, dengan murid-murid mereka memegang peran penting. Mereka memperoleh patronase dari penguasa lokal dan dalam banyak kasus, para penguasa lokal juga berperan dalam penyebaran Islam. Kemudian Islamisasi pada tahap ini ditandai dengan aspek tasawuf. Meskipun aspek hukum syariah juga tidak diabaikan, Islam pada mulanya mendapatkan kubu-kubu terkuatnya di kota-kota pelabuhan di pesisir Jawa. Nah, proses Islamisasi Nusantara berawal dari kota-kota. Di perkotaan itu sendiri, Islam adalah fenomena dari istana. Istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap kedua. Nah, tahap kedua ini penyebaran Islam terjadi ketika VOC makin mantap menjadi penguasa di Indonesia. Sebenarnya pada abad ke-17 merupakan salah satu kekuatan yang ikut bersaing dalam kompetisi dagang dan politik Kerajaan Islam Nusantara, si PSO tadi. Akan tetapi pada abad ke-18, VOC berhasil tampil sebagai pemegang hegemoni politik di Jawa dengan terjadinya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian tersebut menjadikan raja-raja Jawa tidak memiliki wibawa karena kekuasaan politik telah jatuh ke tangan penjajah, sehingga raja menjadi sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan VOC terhadap kerajaan semakin luas termasuk masalah keagamaan. Peran ulama di kerajaan terpinggirkan. Oleh karena itu, ulama keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan sambil memobilisasi petani, membentuk pesantren, dan melawan kolonial seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu terjadi pada awal abad ke-20. Nah, ketika terjadi liberalisasi kebijakan pemerintah Belanda, Belanda mengalami defisit yang tinggi akibat menanggulangi 3 perang besar. Yang pertama, Perang Diponegoro, yang kedua, Perang Padri, yang ketiga, Perang Aceh. Yang kemudian diangkatlah Jenderal Van den Bosch sebagai gubernur yang kemudian mengeluarkan sistem tanam paksa. Bersama dengan itu dilaksanakanlah upaya menjinakkan Islam yang pada saat itu tampil sebagai ancaman kekuasaan Belanda. Nah, Islam muncul di dunia internasional sebagai kosmopolitanisme atau rasa satu dunia yang mula-mula timbul di Timur Tengah yang kemudian mengilhami munculnya dinamika Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya materi pokok yang ketiga itu adalah corak Islam di Nusantara. Nah, ada corak Islam di Nusantara ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek politik, yang mana dengan cara perlahan bertahap tanpa menolak dengan keras terhadap sosial kultural masyarakat sekitar. Islam memperkenalkan toleransi dan bersamaan derajat ditambah lagi kalangan pedagang yang mempunyai orientasi kosmopolitan. Panggilan Islam ini kemudian menjadi dorongan untuk mengambil alih kekuasaan politik dari tangan penguasa yang masih kafir. Pengambil alihan kekuasaan dari penguasa yang masih kafir ini merupakan konflik yang terjadi antara rakyat dengan penguasa. Karena rakyat yang sudah memeluk agama Islam menginginkan kehidupan yang adil di bawah pimpinan yang adil pula, maka dalam hal ini keadilan tersebut akan sangat mungkin didapatkan apabila pemimpin sudah memeluk Islam dan melaksanakan ajarannya. Nah, banyaknya kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara tidak terlepas dari adanya peran ulama yang dekat dengan raja. Dengan demikian, terjadi kontak antara raja dengan ulama, yang selanjutnya mengislamkan raja, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Pada tahap berikutnya, raja yang muslim pun akan membantu penyebaran dan pengembangan agama Islam ke wilayah-wilayah di Nusantara, dan diikuti dengan banyaknya kerajaan Islam yang berdiri. Aspek yang selanjutnya itu adalah aspek hukum. Nah, adanya sebuah kerajaan akan melahirkan undang-undang untuk mengatur jalannya kehidupan di sebuah kerajaan. Karena dengan undang-undang inilah masyarakat akan diatur. Sebelum masuk Nusantara, telah ada sistem hukum yang bersumber dari hukum Hindu dan tradisi lokal atau hukum adat. Berbagai perkara dalam masyarakat diselesaikan kedua hukum tersebut. Nah, setelah agama Islam masuk, terjadi perubahan tata hukum.
Hukum Islam berhasil menggantikan hukum Hindu di samping berusaha memasukkan pengaruh ke dalam masyarakat dengan mendesak hukum adat. Meskipun dalam batas-batas tertentu, hukum adat masih tetap bertahan, pengaruh hukum Islam tampak jelas dalam berbagai segi kehidupan dan berhasil mengambil alih kedudukan yang tetap bagi penganutnya. Berbagai kitab-kitab undang-undang yang ditulis pada masa-masa awal Islam di Nusantara yang menjadi panduan hukum bagi negara dan masyarakat memang bersumber dari kitab-kitab karya ulama Sunni di berbagai pusat keilmuan dan kekuasaan Islam di Timur Tengah. Kitab undang-undang Melayu menunjukkan ajaran syariah sebagai bagian integral dalam pemilihan tradisi politik di kawasan Nusantara ini. Sebagai contoh yaitu Kitab Undang-Undang Malaka. Kemudian Kitab Undang-Undang ini menunjukkan kuatnya pengaruh unsur-unsur hukum Islam, khususnya yang berasal dari mazhab Syafi'i. Kemudian dengan demikian, dalam perkembangan tradisi politik di Nusantara, pemilihan hukum dilakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertahankan ketentuan-ketentuan adat yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, kemudian corak Islam yang kedua ini adalah aspek bahasa. Nah, kedalaman pengaruh bahasa Arab dalam politik Islam di Nusantara tidak diragukan lagi. Banyak berkaitan dengan sifat penyebaran Islam di kawasan ini, khususnya pada masa-masa awal. Hal ini berbeda dengan Islamisasi di wilayah Persia dan Turki yang melibatkan penggunaan militer. Islamisasi di Nusantara pada umumnya berlangsung damai. Konsekuensi dari penyebaran itu sudah jelas. Wilayah Muslim Asia Tenggara atau Nusantara ini menerima Islam secara berangsur-angsur. Dengan demikian, Muslim Melayu tidak mengadopsi budaya Arab secara keseluruhan. Bahkan warna lokal cukup menonjol dalam perjalanan Islam di kawasan ini. Walaupun kurang terarabisasi, bahasa Arab memainkan peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan kaum Muslim. Berbagai suku bangsa Melayu tidak hanya mengadopsi peristilahan Arab, tetapi juga aksara Arab yang kemudian sedikit banyak disesuaikan dengan kebutuhan lidah lokal. Nah, dari aspek tersebut, kemunculan Islam dan penerimaan aksara Arab merupakan langkah signifikan bagi sebagian penduduk di Nusantara ini untuk masuk ke dalam kebudayaan tulisan. Selanjutnya, hal tersebut melahirkan tulisan yang dikenal dengan nama aksara Arab Melayu atau aksara Arab Jawi. Nah, ketiga aspek tersebut yang dipengaruhi oleh Islam, hal tersebut menjadi corak Islam yang terus berkembang hingga abad ke-17. Hal ini menunjukkan kehidupan beragama Islam sangat terasa pada masa tersebut. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bagaimana? Apa kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar uh, Islamisasi di Nusantara ini? Nah, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.